RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pemirsa RRI Tahuna Podcast, selamat bertemu kembali dengan saya Arsy dan pastinya senang sekali kembali menjumpai Anda di podcast RRI Tahuna. Dan seperti biasa kami menghadirkan topik-topik menarik bersama dengan juga narasumber-narasumber yang menarik pastinya. Saat ini sudah bersama saya, ini di ruang podcast RRI Tahuna ya, kita ada saat ini ada narasumber yang tidak asing lagi, Bung Stanley. Apa kabar? Baik. Hari ini baik. Hari ini baik sekali. Aktivitas hari ini apa saja, Bung Stan? Aktivitas kita lagi dalam persiapan menjelang peringatan kemerdekaan RI. Pasti luar 17 biasa, Agustus, luar ya. biasa sibuk. Oh, tidak juga. Dalam kapasitas sebagai apa nih? Sebagai warga negara. Baik, pemirsa podcast RRI Tahuna, malam hari ini kita akan bicara soal bagaimana menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Nah, kalau bicara warga digital pasti semua sudah cukup familiar ya dengan betul. istilah digital. Nah, Betul. ini keren kan, digital. Bisa- Zaman digital. Kadang cyber, Ya. dunia cyber, dunia digital ya. Nah, kita sudah ada di era digital. Mau tidak mau, Bung Stan, ya, kita semua kan harus ke situ lah ya. Betul. Tidak bisa dengan konsep kita yang terlalu konvensional, Betul. kemudian tidak ingin berubah begitu. Betul. Karena ada orang sebelah bilang change or die ya. Ya. Berubah atau mati. Ya, Jadi ya. kalau tidak Ekstrim ya. kalau tidak siap dengan Ya. perubahan, Ya, ya kalau akan tertinggal. tidak akan tertinggal jauh lah. Betul. Nah, secara khusus kita memandang ini yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Betul. Walaupun torang ada di perbatasan, Ya. tetapi sudah kena juga dengan era digital ya. Kalau orang lihat terlalu banyak bahkan yang sudah ke FB profesional ya, medsos ke ya. medsos lah, banyak lah pokoknya IG-nya sudah secara bertahap menuju ke warga digital. Ya, betul. Nah, menjadi warga digital Bung Stan pastinya juga kita tidak sembarang begitu. Ada norma-norma mungkin yang ada bagi seorang warga digital. Mungkin boleh sedikit berbagi informasi pengalaman lah, karena Bung Stanley ini juga pendengar adalah Bung Stanley ini adalah kalau di Tahuna di Sangihe pasti sudah kenal seorang fotografer. Saya boleh sebutkan fotografer handal ya, yang terbaik di bidangnya. Dan dalam keseharian beliau berinteraksi lah terus di media begitu, Ya. di dunia digital. Nah, Bung Stanley melihat ini seperti apa mungkin? Kecanggihan teknologi ya, dan apalagi penggunaan internet sekarang adalah sebuah keniscayaan yang pada akhirnya memang tidak bisa dipungkiri, kita harus menerimanya sebagai suatu tahapan yang ada sekarang ya, dan kita tidak bisa menolak itu. Bahkan dalam setiap lapisan kegiatan masyarakat itu terlibat banyaknya aplikasi dan sebagainya untuk memudahkan ya. Tapi ada hal yang perlu kita simak, yaitu masalah di Sangihe sendiri ya. Ada daerah yang bisa mengakses internet dengan baik dan ada yang tidak. Itu situasi yang ada saat ini. Bagi saya bahkan ya, daerah yang belum bisa mengakses internet itu di satu sisi adalah suatu berkat. Betul. Ya. Betul. Karena memang dibilang masyarakat digital itu, kita harus mengakui dalam beberapa hal masyarakat belum siap. Kecepatan interaksi dalam dunia digital itu punya dua sisi, negatif dan positif, itu tergantung bagaimana kita. Tapi sekarang kecepatan internet itu tidak disertai dengan kemampuan menganalisa yang kita bilang literasi digital. Betul. Sehingga kita tidak mengkonfirmasi isi konten yang ada yang tersebar secara digital, terutama di media sosial. Jadi apa yang sampaikan tadi bahwa beruntung daerah yang belum ada interaksi, karena pada akhirnya setelah kita menerima informasi di dunia digital, kita kan harus memprosesnya.
menganalisanya sebelum kita bagikan kembali. Nah, itu yang kadang-kadang Itu yang hilang. kadang ya hilang. Hilang. Proses itu yang tidak ada. Iya, Ya. terlalu cepat kita menerima informasi dan membagikannya tanpa mengkonfirmasi isi berita. Nah, tadi disinggung sebagai fotografer ya. Dulu memotret sebelum tiba di era digital, kita memotret dengan analog ya, kamera yang menggunakan film, di mana memotret itu punya keterbatasan dan sangat eksklusif di masa lalu. Kita hanya punya dalam satu roll film itu 36 kali shot ya. Yang ada bonusnya kan pasangan. Kalau pasti sangat familiar. Saya ada di fase itu. 36 kali kuti orang klasinya bilang. disimpan ya, baik. klasinya disimpan bagaimana. Nah, tapi apa yang terjadi di saat kita punya keterbatasan untuk memotret karena sangat eksklusif ya, hanya 36 kali shot. Kita memikirkan dengan benar apa yang akan kita foto. Dan bahkan setelah itu, setelah klisinya sudah jadi, dengan keterbatasan ekonomi mungkin, kita kan mencetaknya tidak sekalian. Tidak sekalian. Satu, Dipilih-pilih dulu. Bagus-bagus dulu. Proses kurasi terjadi situ, proses pemilihan. Betul. Konten apa yang sangat vital yang perlu kita simpan saat itu. Nah, era sekarang sangat terbuka ya, bahkan handphone bisa memotret ribuan. Sampai kita punya sekarang ada penyimpanan secara virtual, secara cloud, dan sampai hingga seperti tidak terbatas. Tidak terbatas. Sehingga Unlimited. Jadi proses yang tadi terjadi kita memikirkan, Terlewatkan. memilih, itu sepertinya hilang. Betul. Sehingga terus terang secara visual ambil. Setelah itu kita ini untuk apa juga ya? Nah, itu yang Goalnya apa sih ya, kita posting itu outcomes-nya ya? untuk apa? Kita ambil konten ini terus kita bagikan sebenarnya untuk apa? Untuk saya dan untuk orang lain itu apa? Itu yang mungkin yang sekarang hilang. Proses kurasi, literasi ya, dulu literasi kan itu menganalisa ya. Nah, dalam dunia digital menganalisa konten lah. Sesederhana itu kita menganalisa isi itu. Itu. Nah, Bung Sen, kalau bicara juga soal dunia digital, seseorang yang masuklah secara spontan ke dunia digital pasti juga harus tahu hak dan kewajibannya. Betul. Kan? Karena kita tidak hanya bicara soal hak kita untuk posting misalnya, untuk upload keseharian saya, upload berita-berita atau share-share informasi, tetapi ada kewajiban di dalamnya yang harus menjadi perhatian kita. Menurut Bung Sen seperti apa? Yang paling terutama itu adalah privacy ya. Menjaga, contoh kalau fotografer itu di ruang publik, dia bisa memotret dalam ruang publik. Kalau yang tidak bisa, tiba-tiba masuk ke suatu, contoh ini kita lagi di ruangan ini, tiba-tiba ada orang yang masuk datang tanpa ada kepentingan langsung memotret itu, tanpa sepengetahuan kita untuk apa dia memotret, isi fotonya untuk apa, itu kan berarti melanggar privacy itu, kecuali kita ada kontrak kerja dan sebagainya. Jadi dalam dunia digital itu kayaknya itu yang seringkali terlewat. Menghargai privacy, kewajiban sesama pengguna dunia digital, apapun itu platformnya, itu kan saling menghargai privacy orang, seperti itu. Itu yang kadang-kadang di ruang. Nah, ada beberapa konten contoh ya, saya memotret anak saya, di belakang itu banyak anak-anak kan. Setuju enggak tiba-tiba saya mengupload foto anak saya, ada anak-anak orang lain di belakang situ. Betul. Ya, kita harus mempertanyakan itu. Makanya saya sering mungkin dan jarang sekali saya mengupload foto anak saya di media sosial. Itu tidak menyertakan anak-anak yang lain. Seperti itu. Karena kan bisa jadi orang tuanya tidak suka dengan anaknya yang terposting di media sosial. Tiba-tiba kita sudah random ambil foto betul. Seperti saya dapat itu ya. Saya kayak ditegur nih bukan. Karena kadang-kadang juga seperti itu kan. Karena tanpa disadari. Dengan anak-anak kita posting, padahal juga ada orang lain di situ yang belum tentu seperti kita bahwa mereka suka di-publish seperti itu. Seperti itu. Berarti seperti itu kita harus izin atau gimana ya Bung Stan? Konteksnya apa dulu? Biasanya kalau kita selfie terus semua sama-sama begitu ya. Nah, tapi kalau di ruang publik terus kita lihat bahwa orang sudah memposting duluan, ya bisa lah seperti itu. Ya, tapi maksudnya lihat konteksnya untuk apa begitu. Nah, sekarang kan orang mengejar itu ya, apa istilahnya viral, mengejar engagement gitu. Nah ya, mengejar meta mengejar monetisasi. Makanya antara vital dan viral, apakah ini sebegitu pentingnya untuk kita posting? Harus ada pertanyaan itu mungkin ya, ini sepenting apa sih harus diposting gitu, dampaknya apa buat
saya dan orang lain. Kemarin kan heboh ada satu band terkenal di dunia yang tiba-tiba mengarahkan kamera Iya, ke penonton iya. gitu ya. Tiba-tiba itu Sampai, booming gitu. satu keluarga broken. Bro, itu kan dampaknya bisa Dampaknya seperti di itu. situ. Dan akhirnya orang yang di shot itu menuntut karena itu katanya secara privasinya Ya. dilanggar gitu. Itu Walaupun posisinya menurut yang lain salah. ya, gitu tapi ya. kan itu secara itu Betul, dia juga agak itu ya. privasinya. Contoh seperti itu gitu ya. Mengarahkan kamera yang itu ruang publik secara apa itu ruang publik. Mungkin dari bandnya dan manajer itu sah-sah saja untuk mengambil, tapi dampak yang ditimbulkan setelah itu terposting tidak diketahui kan. Dan apa yang itu yang kadang-kadang kita Dan- tidak tahu itu. Semua kembali ke literasi digital kalau Betul. begitu ya Bung Stan. Maksudnya kita harus banyak-banyak baca, Betul. kita tahu lah literasi digital yang mana boleh, yang mana tidak boleh, yang mana Iya. dikatakan privacy, yang Iya. mana masih boleh untuk publik begitu ya. Ya, dan yang paling penting ya ini mungkin ya seperti itu orang-orang tiba-tiba masuk ke dalam dunia digital. Kamera menjadi semudah itu dan video menjadi semudah itu. Kalau di kalangan dulu kita harus mengenal subjek dan objek yang akan kita foto. Ya. Nah itu penting dan kita hadir hari itu untuk apa, acara apa yang kita foto begitu, konteksnya untuk apa itu harus jelas sehingga outcomes-nya itu menjadi jelas. Nah sekarang kan orang datang secara random ya, Ya, datang foto, outcomes-nya yang penting foto begitu ya, tanpa ada brief mungkin ya itulah ya jadinya seringkali seperti itu. Outcomes-nya tidak tahu untuk apa itu yang baru penting. foto, belum video. Belum video, Ya, betul. belum yang siaran langsung. Siaran gitu. langsung, tiba-tiba dia live begitu. Orang kan mungkin ada yang tidak suka di live Betul. waktu itu masuk ke situ. Nah itu. Belum lagi kalau kita bicara ada yang kecelakaan terus di live, ada Ya, duka. begitu di live. tolongnya belakangan, live Ya, dulu. ya. Yang Itu penting kan sekarang saya banyak Nah itu yang viewernya dulu. vital dan viral. Oh, ya. Seperti itu. Jadi kita melihat konsekuensi dari apa yang akan kita posting. Kalau kemarin ada satu kasus juga yang menarik yang waktu kebakaran kapal terus Oh ya. ada yang live itu ya. Mungkin dari sisi konteks itu lumayan menolong juga. sebenarnya. Betul, supaya juga orang-orang Ya, jadi orang-orang tahu notice, bahwa ada. orang tahu bahwa akan ada kejadian. Jadi seperti itu. Saya memberitahu ke banyak orang bahwa ada kejadian ini begitu ya. Seperti itu. Ya, jadi pada intinya Bung Stanley juga pemirsa podcast Era di Tahuna, kita harus tahu untuk menjadi warga digital itu kita harus tahu tanggung jawab kita. Betul. Kemudian tujuan kita ada di dunia digital untuk posting sesuatu itu apa sebenarnya? Iya, positioning Apakah kita membawa hal yang positif? Jadi atau berkah justru atau jadi bencana? jadi berkat, jadi kutuk? Tinggal memilih ya ada di posisi apa kan? Oke, jadi itu soal yang tujuan vital atau viral. Gitu. Iya. Nah, ada juga kalau dunia digital menjadi seorang warga digital yang bertanggung jawab itu kita juga Bung Stan dengan soal data. Oke, Ya. ya betul. Soal data ini luar biasa. Ya, Karena saya secara pribadi juga sudah pernah memang Ya, mengalami ya, itu ya. menjadi kemalangan yang luar biasa Ya, dalam hidup oke. saya karena data itu. Jadi Oke. agak hati-hati sekali sekarang. Bung Stanley, Betul. tanggapannya seperti apa? Semua hal diposting ya sekarang di media sosial. Bahkan KTP, tiket pesawat, seat boarding pas difoto, diposting seatnya duduk napa. Sehingga kemudian sepertinya setiap warga itu sudah kehilangan privasinya. Kalau kita lihat secara kontennya, orang bisa menyusun tahu dia hari ini jam berapa, ada di mana karena dengan kalau dia mungkin pakai susunan secara kronologis terus dia posting secara teratur. A day in my life. A day in my life ya, hari ini dia bikin apa begitu ya. Jam ini dia bikin apa gitu. Itu mudah sekali ditebak apa yang akan dilakukan. Tinggal di mana. Bahkan lokasi kan sering kita tag makan malam, tag. Lokasinya di tag begitu dengan itu siapa tanpa gitu. tanpa kita pikirkan akan efeknya seperti apa ya? Iya, saya akan keluar daerah beberapa hari gitu ya. Nah, terus jadi tahu kosong rumah. Di posting gitu ya, rumah saya kosong gitu. Selalu itu informasi yang Ya, baik ya, baik, buat betul. orang yang Memancing, Iya, ya. maksudnya untuk apa juga di posting gitu ya. Ya, itu dia yang. Ya, jadi Saya dulu Bung, saya pengalaman. Saya dulu saya kan rajin jogging olahraga. Ya, oke. Dulu saya hobi posting rute lari saya. Oke. Ada aplikasi kan untuk Ya. itu. Jadi saya posting, upload di. ya, saya gampang cari ke RC. Oh, jam Itu sekian dia bisa di dia, sini nih. makanya dari rumah ke sini Ya. Jadi
orang jadi tahu rumah saya di mana. Betul. Gitu ya. Tanpa memikirkan bahwa ini ternyata ada efek yang tidak baik dari situ sebenarnya. Informasinya jadi terlalu terbuka. Jadi kita sangat terbuka sekali. Sehingga tidak ada layer-layer yang sebenarnya ini tidak boleh ini. Ini terlalu terbuka ini gitu. Ya, jadi mulai dari situ saya aduh, orang jadi tahu rumah saya di mana, saya finish di mana. Betul. Ya. Gampang kan? Ya, rumahmu ada di sini ternyata. Ya. Itulah. Itu kadang-kadang dianggap sepele tetapi itu membahayakan informasi yang kita sebenarnya. bagikan. Semua informasi yang kita bagikan itu pada dasarnya adalah penting. Mungkin kita menganggap bahwa selfie dan sebagainya itu adalah hal yang remeh ya. Tapi secara kita bicara tadi data, Ya. secara kumpulan data itu sebenarnya adalah hal yang berharga. Bahkan sekarang kan dibilang data is a new oil, minyak baru. Tapi kalau bicara juga data, Bung Sen, kalau dipikir-pikir, pertama kita masuk medsos saja itu data kita sudah Betul. maksudnya tanpa kita posting pun sebenarnya data kita sudah input di situ ketika kita buka medsos pertama kan. Makanya gitu. beberapa teman bahkan secara ekstrim memang tidak lagi pakai media sosial. Karena memang yang tadi itu mereka ada istilahnya puasa medsos, puasa media sosial, sampai ke hal yang paling ekstrim memang tidak punya media sosial. Mungkin hanya punya grup ya keluarga atau apa gitu. Selebihnya mungkin menggunakan website. Saya pernah mencoba begitu, Bung Sen. Pernah hilang dalam beberapa periode. Karena apa? Itu, karena ada pengalaman yang tidak baik yang sangat merugikan kehidupan saya. Jadi di situ saya off media sosial dan memang dapat enaknya dapat. Betul. Enaknya dapat. Jadi yang tadi itu sebenarnya di saat dunia digital dan disrupsi digital itu semakin terasa dan terlalu cepat informasi yang kita terima, kita tidak punya waktu untuk jeda. Kita kan harusnya seperti ini kan dunia nyata kehidupan kita, interaksi kita di sini. Selebihnya media sosial mungkin adalah bonus ya. Sekarang kan sudah terbalik. Betul. Sehingga kita menjadi tidak terlalu tidak menapak ya benar. Realitas itu kita tidak rasakan, ambient vibes-nya seperti apa tidak dirasakan. Kita hidup dalam dunia media sosial itu ya. Sehingga tidak punya jeda untuk seperti manusia istirahat ya, seperti tidur malam gitu ya, kan butuh istirahat sebenarnya. 8 jam minimal per hari kan. Kita memaksa tiap hari harus punya konten, harus isi gitu, harus seakan-akan harus menyenangkan semua orang gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir diri saya sendiri tidak bahagia. Makanya ketika yang lain, maksudnya ini bukan menganggap itu salah bukan menjudge bahwa salah jadi konten kreator, bukan. Itu masing-masing juga punya pilihan. Saya pernah berpikir begitu, Bung Sen, maksudnya dengan keserian saya kan orang lain juga tahu, mungkin orang lain bisa dapat inspirasi atau ada hal yang perlu saya bagikan. Tetapi kembali lagi, kok saya rasa diatur-atur, maksudnya harus jam segini saya harus posting, jam segini harus ada. Kehidupan me time saya di mana begitu. Nah, dari situ saya bilang nggak jadi, hapus kembali ke dunia asal. Jadi pada akhirnya. Tapi itu pilihan saya ya. Betul. Itu tiap orang punya tiap orang punya pilihannya masing-masing. Tapi yang ingin disampaikan bahwa pada akhirnya kita sepertinya kehilangan waktu jeda untuk memikirkan dan yang terutama merasakan. Jadi sebenarnya pada intinya Bung Stan boleh seperti itu, tetapi harus memang disiplin memanage waktu untuk diri sendiri. Jadi itu ya. Kenapa penting merasakan? Karena sekarang lagi zaman AI gitu ya, artificial. Mungkin yang bisa secara disimpulkan perbedaan AI dengan manusia sekarang adalah empati ya. Merasakan gitu. Hanya di situ kalau saya lihat. Iya. Bagaimana kemudian semakin tipis manusia bisa saling merasakan gitu ya. Ada orang duka cita gitu ya. Kita menurunkan kamera kita untuk saling berempati gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang berduka cita, kita tidak ada empati lagi di situ ya, terus mengangkat kamera live gitu ya. Kita tidak merasakan kesedihan dan hanya mengejar engagement itu. Nah itu apa bedanya kita dengan robot begitu ya, yang tidak ada empati lagi. Nah itu yang maksudnya kita perlu jeda untuk merenungkan sepenting apa sih konten saya ini terhadap diri saya dan terhadap orang lain gitu ya, dan terhadap lingkungan sekitar gitu. Bahkan saya sering berkunjung ke beberapa lokasi pariwisata yang agak jauh ya. Itu saya tidak posting. Karena dengan alasan?
saya tidak mau orang lain datang ke situ. Banyak Jangan gitu. gitu. Ya, maksudnya pada Di akhirnya satu sisi kita ingin tempat wisata itu ya oleh terkenal, publik. go public, tapi melihat banyak tempat wisata yang pada akhirnya Rusak hanya karena masif karena viral gitu ya. Tempat ini viral, setelah viral banyak sampah plastik begitu ya. Oh Ya, iya. jadi untuk apa begitu ya. Jadi saya Artinya sebenarnya setiap ada konsekuensi. ada konsekuensi begitu ya. yang harus kita pikirkan. Jadi kita harus memikirkan setelah saya publish ya foto atau video atau tulisan ini Efeknya apa? ya, apa efek lebih banyak bagusnya? efek dominonya apa gitu. Kita sudah siap enggak? Hmm. Makanya contoh kita ingin tempat usaha makan kita ingin viral. Ya. Tiba-tiba dia viral. Hmm. Hari ini dia viral. Ternyata besoknya tempat makan itu belum siap Banyak yang sudah datang, tetapi untuk menampung banyaknya ya, orang. tetapi setelah itu. kapasitasnya nggak muat. Jadi viral itu bisa jadi berkat, bisa jadi bencana. Betul. Jadi harus memikirkan. Makanya kita kita senang ada beberapa tempat yang tidak viral. Karena secara grafik penjualannya dia Tetap. makanya dalam kita lihat di Tahuna terutama banyak tempat-tempat makan yang konvensional yang tidak pakai engagement medsos. Taulah tempat-tempatnya ya. Itu kan tidak ada di medsos. Tapi sangat secara penjualan Tetap itu. bahkan harus masuk ke tempat yang secara itu tidak estetik ya. Dan perlu effort kita masuk ke situ. Tapi tetap terkenal begitu. Ya karena itu mereka konsisten. Jadi sebenarnya lawan dari viral ini adalah konsisten untuk membangun branding. Ya oke, kalau orang jual makan minum kan ada hari-harinya dia akan sepi. Betul. Bisa tidak ada yang beli hari itu ya. Jadi di saat orang jualan konsisten, nah itulah dia tidak perlu mengejar viral tadi, karena viral itu bisa jadi bencana. Tiba-tiba orang datang, wah ternyata makanannya begini, akhirnya tidak sesuai foto, tidak sesuai iklan begitu ya. Aduh, kasihan orang yang jualan gitu. Artinya Bung Sen, dari sini kan kita bisa melihat bahwa untuk ada di dunia digital itu tidak semuanya ke arah yang positif begitu. Ya, di saat di dunia nyata ternyata kita tidak siap. Iya. Ya. Oh, jadi harus kita mau personal branding kita bangun, ternyata kapasitas kita tidak sesuai dengan apa yang kita bangun. Begitu. Itu yang agak akan berbahaya. Oh, ternyata tidak seindah iklan begitu. Jualannya ternyata di kemasannya ada ayam, ternyata tidak. Ada sayur-sayurnya. Ada telurnya. Kok kemasan enggak ada. Itu kan branding. Oh, ya, tapi ternyata tapi tidak ada pilihan lain. Gitu. Artinya kalau melihat seperti itu berarti dunia digital ada juga yang kayak pembohongan publik begitu ya Bung Sen, atau seperti apa? Itu kurang tahu. Makanya perlu literasi digital. Itu dia. Ya, jadi masyarakat itu Kembali lagi kita ke kembali ke literasi digital untuk menganalisa bahwa isi kontennya apa ini. Kalau di jurnalistik itu 5W1H, kita lihat begini. Terus kalau kita pembelian online mungkin kita akan lihat ratingnya. Ya, kan? ratingnya, rating penjualan, ulasannya kita baca satu persatu. Oh, ternyata ini barang ini ada testimoni, gitu. Kita lihat penjualannya kemana-mana dulu. Nah, itu kan literasi digital. Ya, betul. Kan lain. Secara tidak langsung itu sudah literasi ya, menganalisa kan. Literasi itu kan menganalisa. Ini murah ini. Masa kenapa sampai murah sekali ini? Mulai enggak mungkin ini. Lihat lagi tidak sesuai tidak sesuai. ya. Tapi kan yang banyak begitu, yang tertipu langsung klik, bahkan ada yang langsung kirim WA langsung kasih link untuk penjualan, ternyata langsung transfer malah. Ditransfer barangnya enggak sampai ya, itu. Literasinya belum jalan sampai sedalam itu ya. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya proses untuk literasi digital kita sudah lalui sudah sebenarnya lalu, Bung Sen ya. Sudah jalan untuk. Nah, ya. Mungkin banyak juga pengguna digital di sini yang pengguna medsos di Sangihe itu yang kurang memahami literasi digital itu seperti apa sih? Terlalu tinggi begitu. Ya, literasi kan, bahkan kalau soal literasi orang mengasosiasikan, kita kalau ngobrol dengan anak-anak muda diasosiasikan dengan baca buku begitu. Ya. Padahal literasi itu menganalisa situasi kita. Kita duduk sini menganalisa apa yang terjadi gitu. Ini apa yang sedang terjadi nih, lampu kenapa terlalu begini kenapa terlalu terang? Ya, apa sebenarnya wattnya kenapa berapa? Tadi ada nyamuk? Ya, itu kan kemampuan literasi. Nah, kemampuan menganalisa gitu. Jadi kita membaca buku, kita menganalisa isi buku itu mulai dari pembukaan sampai isi penutup, dan kita menganalisa isi buku itu literasi. Dan literasi itu bukan cuma tentang buku gitu. Menganalisis
pesan yang masuk, Ya. di DM yang masuk, ini penipuan gitu Ya. atau teleponnya masuk, halo saya. Jadi itu bagian dari termasuk literasi itu sebenarnya ya. untuk menganalisa. Oke. Nah kemampuan menganalisa itu yang perlu dipertajam. Di saat kita diperhadapkan dengan kecepatan informasi. Jadi seperti kita diberikan waktu yang sangat sedikit untuk menganalisa. Di saat dijejali dengan informasi yang sangat cepat, seperti itu disiram gitu ya, langsung dicecar dengan informasi sehingga bangun. Jadi seperti diberikan waktu sedikit untuk menganalisa. Apalagi kalau saya lihat untuk orang-orang yang mohon maaf yang memang baru pengguna medsos, kemudian itu kurang baca, kurang apalah begitu. Ketika ada konten ini langsung cepat, ini ada di sini ada ini kebakaran apa gitu. Soalnya kemarin ini paus orka ini. Ya ini. itu dia. Saya tertipu juga itu Bang Sel. Aduh kasihan masanya. Ya. Kita berempati kan. Ya. Tapi Bung Sen itu kita saja ya yang orang media ya. Betul. Orang media sekesarian dengan internet. Betul. Kemudian ya setidaknya literasi kita lah lebih betul. apa ya. Tetapi kita masih gampang dengan mempercayai itu. Betul, karena itu seperti apa? Karena menjadi sendiri itu tidak menyenangkan. Menjadi sendiri tidak menyenangkan. Itu walaupun kita benar dalam kesendirian itu ya. Itu hal yang tidak menyenangkan. Di saat banyak orang melakukan hal yang salah gitu ya, mempercayai suatu hal yang hoax gitu ya. Kita tidak percaya. Terus kita tidak percaya, tapi karena kita sendiri kan percaya lagi. Ya percaya. Itu yang terjadi. Ya, kemampuan menganalisa kita menjadi lemah di saat kita tertinggal sendiri atau satu dua orang gitu. Kayaknya kita salah, orang itu betul gitu. Padahal sudah jadi salah semua. Kemampuan menganalisa kita menjadi, karena secara itu kan kita makhluk sosial ya. Betul, di saat tersendir secara sosial kayaknya kita yang salah, padahal belum tentu juga. Tapi Bung Sen ini yang juga apa ya? Tidak boleh kita pungkiri ya. Sekarang ada AI. Betul. Luar biasa, tipis sekali perbedaannya ya. Antara yang real dan yang memang AI yang kecerdasan digital ya. Agak-agak tipis sekali, apalagi orang yang tidak terlalu memahami itu. Kadang dia langsung bilang, oh betul ini. Nah itu yang ada di kita kalau saya lihat di Sangihe masih seperti itu. Kita di seluruh mungkin dunia bahkan ya. Perlu memperkenalkan lagi AI ini seperti apa supaya bisa memilah mana yang. Sebenarnya semudah kita kembali lagi menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Karena tadi kita baca beberapa referensi bahwa kepekaan manusia terhadap alam itu menjadi berkurang untuk merasakan gitu. Kalau di Sangihe dulu ada yang bilang ini orang tua tahu ini akan hujan, akan panas. Itu pengalaman-pengalaman empiris yang didapatkan setelah ratusan tahun, puluhan tahun mengalami dan merasakan secara langsung. Nah, saya beruntung sebagai fotografer begitu ya, memotret contoh, memotret burung, memotret serangga yang saya tahu fase-fasenya dan gerak-geraknya secara normal seperti apa. Bahkan semut. Kemarin ada video yang viral buaya jalan ini kayaknya enggak normal ini. CCTV dari gaya jalan buaya ini harusnya tidak seperti ini. Karena kita sering menonton yang memang video-video yang buaya asli gitu ya. Belum berjumpa juga dengan buaya di itu. Pernah memotret satu kali. Ada di kampungnya pernah memotret satu kali buaya tapi di penangkaran. Belum pernah bertemu di liar. Suka bertemu langsung. Nanti diajak. Rencananya begitu nanti. Nah maksudnya beruntungnya sebagai fotografer punya pengalaman-pengalaman nyata melihat itu. Nelayan bagaimana sih dia menangkap tuna. Punya referensi. Jadi salah satu menangkal hal-hal yang hoax yang AI itu adalah memperbanyak referensi visual. Gajah itu yang normal bagaimana sih? Artinya sisi manusia kita harus diaktifkan, lebih diaktifkan sehingga kita semudah bahwa kalau di filosofi bilang setiap hal yang punya rasa itu punya nyawa. Nah kita akan merasakan ini. Ini kayaknya barang ini ada DP nyawa, DP bagerai ini beda dengan hal yang bernyawa gitu. Bahkan dalam beberapa kali workshop fotografi, terang tahu bahwa burung ini disetting, burung ini difoto di alam liar.
Sudah sedalam segitunya. itu. Ya. Contoh kita mau motret burung, jenis burung madu dengan burung raja udang. Dia lewat sekilas begitu ya, tapi tidak terlalu jelas, langsung ketahuan, oh ini burung madu, bentuknya begini, bunyinya begini, jenis sayapnya dan bentangannya seperti ini dia terbang. Nah itu maksudnya sampai sedetil Ya, itu ya. fotografer disuruh merasakan, karena memotretkan itu pada akhirnya memilih timing yang pas dan dia harus benar-benar merasakan kondisi Betul. existing waktu itu. Waktu itu. Sehingga dia bisa menentukan kapan untuk memotret. Contoh motret purnama, kalau orang Sangir bilang limangu, kapan waktu yang tepat untuk memotret. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ya. mungkin edit juga DP bulan begitu dan Ya, atau betul. taruh AI juga. AI, ChatGPT Jo. Ya, kita kehilangan proses untuk menceritakan. Betul. Ternyata banyak yang kita hilang setelah kita merelakan itu diambil alih oleh AI. Dan sebenarnya ketika kita melalui proses itu asik ya. Kita punya Memang, ceritanya punya cerita baru menikmati memang betul-betul. dan akhirnya di saat tanya kita bisa menceritakan satu foto itu bisa 2 jam. Bagaimana proses mendapatkan foto Ya. bulan itu kita bisa menceritakan bagaimana saya naik kapal gitu. Nah itu sangat menarik. Betul. Kalau mungkin cuma foto AI terus Iya. edit selesai gitu. Kita sebagai manusia kan pencerita, storytelling gitu. Ya. Waktu tidur dibacakan dongeng, sangat menikmati sebagai hidup Ya, sebagai hidup manusia sebagai kan. manusia, itu dia sangat yang sangat tidak ada humanis sekali gitu. sih. Storytelling itu sangat humanis ya. Jadi ya DP cara adalah kembali lagi menjadi manusia dan kemampuan empati itu tolong jangan dihilangkan, merasakan orang yang lagi berduka tolonglah dihargai. Sehingga kita ketika masuk juga di dunia digital tetap Punya empati yang sama. Itu yang sekarang mungkin yang lucunya kita berinteraksi di media sosial, tetangga kita enggak berinteraksi begitu. Itu Kalau di jadi media lucu. sosial kita salam interaksi. Iya, Orang bestie. Bunda. Orang jadi- nggak tahu itu pun jadi- kita jadi tahu. Bunda salam interaksi. Iya, jadi kadang-kadang itu lucu gitu Lucu sebenarnya. ya. Tetangga saya kita nggak pernah panggil-panggil. Iya, padahal contoh di Sange kan nilai-nilai sosial ya, social value itu di situ. Betul. Saling gotong royong, menggigil itu yang selalu di. Nah, itu tinggal dipindahkan ke media sosial bagaimana. Saya senang di contoh di konsep menggigil itu yang itu di Satu Darah Sangihe. Oh iya iya iya. Itu bagaimana kemudian menggunakan media Media sosial sosial menjadi dalam memang hal yang gotong membantu. royong. Betul. Itu contoh yang Ya, sangat contoh konkret. yang baik sebenarnya. Iya, itu bagaimana yang ada yang butuh pertolongan terus kita men-share itu, kemudian komunitasnya dalam dunia nyata ya hidup, betul. saling tahu komunitasnya, terus saling memberi darah kan, enggak mungkin Iya. transfer via Lewat DM kan darah begitu ya. betul. Via transfer di email gitu ya, darah gitu ya, enggak mungkin. Ya. Contoh bagaimana kemudian media sosial terus dia di breakdown langsung ke dunia, Yang dunia nyata. nyata. Oh, Darah betul, begitu. Itu betul. contoh Satu Darah Sange betul. itu bisa jadi pembelajaran yang baik. Karena, Empati dibangun ya, di situ. Itu kegunaan media sosial yang memang kita Yang- benar-benar rasakan Iya. ya. Karena Dan itu banyak orang terbantu di ya, situ, Kak. Kalau kayak belum ada itu, bayangkan kita mencari darah. Iya, Maksudnya, iya, harus itu. keliling ke sana Iya, kemari baru betul. dapat darah itu. Ini hanya posting aja itu Iya. sudah banyak yang masuk. Dan banyak yang Gimana, notice kan? karena memang secara itu yang tadi bilang mereka mungkin tidak viral tapi konsisten. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu mengejar viral tapi kalau konsisten, konsisten. brandingnya kan terbangun. Dan Satu Darah Sange sampai detik ini sangat Masih konsisten. konsisten. Dan maksudnya itu yang kadang dikesampingkan oleh konten-konten kreator yang sekarang. Iya, mungkin merasa bahwa dengan satu video ini kita akan naik engagementnya. Ya. Kita melihat orang-orang yang sukses di konten kreator di ujungnya. Kita tidak melihat lihat prosesnya. proses yang dilewati. Dia sangat konsisten membangun Ya. itu. Sehingga kita lihat, oh dia followernya dia. Tapi kita tidak lihat dari awalnya. Dari awal dia ya, konsisten. hulunya bagaimana? Kita lihat hilirnya kan begitu. Oh. Itu yang kita terkecoh di situ kadang-kadang. Ya, Oh betul, harus betul. bikin begini. Padahal selama ini mungkin dia sudah berjejaring lama dan sudah memang konsisten membuat konten. Itu sih. Nah, kalau yang dunia digital, berarti kita kembali tadi di literasi digital. Sudah kalau mau dipikirkan ini Bung Stan sudah sudah ada di titik yang kalau menurut Anda petik saya sih sudah agak membahayakan di contohnya? sekarang ini ya. Untuk yang digital ini, dunia digital di Kabupaten Kepulauan di Sangihe secara khusus. Nah, karena ada yang gara-gara dunia digital sampai dipolisikan begitu. Iya, iya. Nah, sekarang apa yang harus kita buat untuk yang seperti ini? Oke.
kita jujur juga kadang-kadang sering mengalami itu ya, ada gesekan-gesekan kepentingan di media sosial karena ya tadi itu menurut saya secara pribadi ini harusnya tidak layak untuk dibagikan sehingga ada gesekan dengan hal-hal tertentu. Jadi pada akhirnya memang di saat kita menjumpai berbagai hal perlu validasi dan perlu itu mempertanyakan lagi itu menjadi sangat penting sebenarnya tadi. Dan menjawab untuk kebutuhan seperti itu gitu ya. Kita harus lebih pada akhirnya perlu lebih banyak duduk berdiskusi. Oh, itu yang agak hilang sekarang ya. Iya, jadi Diskusi yang memang sebenarnya real gitu. iya, maksudnya apa sih apa sih yang Anda pikirkan hari ini dan jangan cuma di medsos. Iya, Apa yang Anda pikirkan? coba memang benar-benar nyata. coba cerita kok. Kita pengen dengar. Semudah bahwa setelah dia cerita mungkin kita akan memberi kritikan atau yang penting dia cerita gitu. Mungkin waktu itu kita nggak bisa kasih solusi juga Ya. kan. Tapi setidaknya komunikasi ini sudah terbangun begitu. Kita punya kemampuan untuk saling mendengar. Kita punya komunitas untuk bicara begitu ya, duduk begitu. Bahkan kemampuan untuk saling bercerita dan mendengar itu hilang akibat media sosial. Betul. Di saat kita terkumpul, Ya, bukan hanya di komunitas, tetangga. Iya. Saya lihat itu, tetangga saja sebelah rumah. Sudah kadang itu yang kumpul-kumpul. Mungkin orang bilang oh ini ada istilah CCTV Ya, tapi sebenarnya itu adalah hal yang baik di saat orang bisa berinteraksi gitu ya. Mungkin ada gesekan-gesekan yang akhirnya terhenti di situ karena beda komunikasi secara langsung ada eye kontaknya sama dengan kita coba contohlah kita ada narasumber dan kita via telepon. Oke, keren ya, memang kita bisa ada di benar, tapi memang kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa tergantikan gitu. Rasa tadi itu. Ya. Saya paling kalau lewat telepon agak kurang ada karena hal saya tidak yang bisa menatap mata Ochan. Ada hal yang tapi susah mau didefinisikan kan ya itu. Jadi saya tidak tahu dia posisinya ketika menjawab apa yang saya tanyakan itu seperti apa posisi, apakah dia main-main atau betul. dia hanya menjawab asal menjawab aja. Jadi itu yang tadi akhirnya punya jeda itu sangat penting ya, dan kemudian kita duduk bercerita, saling mendengar seperti masa lalu begitu ya. Itu menjadi sangat menarik, sangat mindful sekali. Oh, bahkan beberapa masalah selesai di situ. Kita cuma baku sedu kan. Jadi dengan tidak meninggalkan dunia digital begitu ya, bukan juga kita anti terhadap contoh digital. Contoh satu darah saingnya tadi itu sudah contoh yang tidak meninggalkan dunia digital, tapi bagaimana menggunakan dunia digital sebagai bentuk empati terhadap orang yang kesusahan. Langsung di breakdown menjadi sebuah komunitas yang saling peduli tanpa mempertanyakan nilai-nilai transaksional. Betul. Kita dapat apa dari situ ya? Menyumbangkan darah saya dapat apa? Dignity kita bilang, martabat. Jadi itu satu darah saing itu adalah contoh kasus yang sangat tinggi bagaimana martabat manusia itu dikembalikan ke hakikatnya. Tidak ada nilai-nilai transaksional di situ bahwa kita akan melakukan ini akan dapat ini. Oh ya. Betul, kita melakukan ini hanya karena tugas kita sebagai manusia. Dan bagaimana kemudian tugas kita sebagai manusia datang ke situ itu dilalui dari platform media sosial itu sangat tinggi sekali. Social value-nya tinggi sekali itu. Itu sih. Jadi mengembalikannya tadi itu cara membahayakan tadi itu kembali lagi ke percakapan seperti ini. Kita tinggal menunggu ini RRI kapan bikin ruang diskusi. Ya, betul. Makanya sebenarnya RRI itu kita harus bilang bersyukur bahwa kemudian mengundang narasumber, walaupun ada beberapa yang takut datang ya. harus ya maksudnya itu kan membangun komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi, kita bertatap muka bicara, kemudian mentransformasi informasi itu ke masyarakat ke orang lain. Dan itu ruang-ruang diskusi itu menjadi ruang-ruang solusi. Dan sebenarnya itu sudah memanfaatkan dua-duanya. Diskusinya jalan, digitalnya jalan. Dan memang bukan untuk mencari sensasi, tapi fokus pada solusi kan. Betul. Nah, itu yang sangat kena kalau secara pribadi kita melihat dua-dua itu tadi jalan. Jalan gitu. Semuanya. Dan orang bisa melihat bagaimana interaksi tatap muka sudah badus tadi sana ini. Iya. Kalau di telepon kan nggak bisa tahu. Itu jadi interaksi antar manusia itu perlu kembali lagi dikembalikan ke
core-nya begitu ya, saling bicara di keluarga, duduk bicara gitu. Ada belajar apa hari ini Dek, begitu semudah itu. Betul, oke. Jadi kita tetap siap untuk menjadi warga digital Siap, yang sangat bertanggung jawab, siap. tetapi juga ke sisi kemanusiaan kita tetap Jangan hilang. Jangan hilang. Empati kita jangan hilang. Ya, Manusia kan empati. Betul. Yang Sebagai membedakan. makhluk- iya, yang robotnya. membedakan kita dengan robot adalah rasa kita kan. Oh ini kasihan so siksa dia ini. Ini kadang-kadang kasihan. So siksa dia live dulu. Hilang empati itu hilang dengan live itu Masih hilang. bagus begitu. Dia susah salam interaksi. Kan keluar di bawah itu. Ya, aduh itu kadang-kadang mau bilang miris juga sih gitu. Oke, Empati mulai bergeser ke jadi sensasi. Baik Bung Stan, luar biasa diskusi kita memanusiakan diri kita Ya, lagi betul. di saat ini ya, dan ada banyak hal yang bisa kita menjadi edukasi lah buat kita semua, buat saya, buat Bung Stanley juga, buat pemirsa podcast RRI Tahuna ya. Jadi kita semua jadi tahu bagaimana menjadi seorang warga digital yang bertanggung jawab. Yang terakhir Bung Stan, ini closing statementnya seperti apa? Ya tadi itu di saat terlalu cepat ya, kita perlu memperlambat. Mungkin lari terlalu cepat gitu. Kadang hanya perlu jalan kaki atau jalan pelan begitu Ritme yang harus disesuaikan. Ritmenya kadang-kadang terlalu cepat juga itu tidak baik karena banyak hal yang terlewat. Kalau orang naik contoh naik pesawat atau naik oto atau naik mobil gitu. Kalau di pesawat mungkin bisa lihat yang itu, tapi kalau naik mobil kan bisa lihat detail-detailnya, bisa berhenti gitu. Jadi ada tinggal memilih tadi model transportasi apa. Naik kapal bisa lihat pulau-pulau begitu. Jadi tapi betapa penting untuk menjadi pelan. Tidak selalu harus jadi cepat, dan di dunia digital ini semua orang mengejar kesempurnaan kan. Di dunia AI lagi terutama kita lihat foto video sangat keren sekali, tapi ternyata itu bagian yang bukan hal yang nyata. Makanya dalam dunia visual sekarang ada istilahnya ketidaksempurnaan itu adalah berkat. Karena semua orang mengejar kesempurnaan visual kan, dan semua orang ingin cepat begitu. Jadi ya sekarang menjadi lebih menjadi lebih pelan, lebih mindful, lebih berarti begitu ya. Dampaknya lebih terasa gitu. Itu mungkin closing statementnya menjadi lebih pelan. Tidak harus selalu harus cepat ya. Ya, itu yang juga saya tangkap dari petinggi RRI yang baru kita ikut baru. Kita tidak harus menjadi yang pertama. Betul. Tetapi tidak boleh salah. Oke, ya setuju. Setuju kan? Iya, karena berproses kan. Kita menghargai proses itu. Oke, baik. Bung Stan, terima kasih malam hari ini ada banyak hal disampaikan. Sama-sama Kak Ersi, terima kasih RRI. Semoga bisa menjadi pencerahan, edukasi buat kita semua, pemirsa podcast RRI Tahuna. Dan demikian untuk podcast pada saat ini. Kita akan jumpa kembali di podcast yang akan datang, tentu saja dengan topik dan narasumber yang berbeda. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.